Utusan terakhir dari Quraisy kepada Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kaum Muthalib. Selanjutnya, beliau beraktivitas sebagaimana biasanya, karena orang-orang Quraisy telah berhenti dari pemboikotan mereka. Walaupun begitu, mereka tidak berhenti melancarkan tekanan kepada kaum muslimin serta menghalang-halangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Abu Thalib masih pada posisinya yang setia melindungi putra pamannya, tetapi usianya telah mencapai 80 tahun. Setelah beberapa tahun terakhir, dia mengalami berbagai kesulitan, apalagi akibat dari pemboikotan kaumnya. Tubuhnya semakin rentak, sendi-sendi tulang terasa semakin lemas, sehingga selang beberapa bulan setelah pemboikotan itu, dia pun jatuh sakit. Orang-orang Quraisy merasa khawatir terhadap nama baik mereka di kalangan bangsa Arab jika berbuat yang tidak-tidak terhadap putra saudaranya setelah Abu Thalib meninggal dunia. Maka mereka mengirim utusan sekali lagi, dan ini merupakan utusan Quraisy terakhir yang menemui Abu Thalib. Ibnu Ishaq dan yang lainnya menyebutkan, ketika Abu Thalib sakit dan hal itu membuat orang-orang Quraisy khawatir, mereka pun kasakusuk. Sesungguhnya Hamzah dan Umar telah masuk Islam, sementara permasalahan Muhammad telah tersebar di seluruh kabilah Quraisy. Sebaiknya kita mengirimkan utusan kepada Abu Thalib agar dia bisa menerima imbalan tertentu, dan dia harus menyerahkan putra saudaranya kepada kita. Demi Allah, kita tidak bisa tinggal diam jika hal ini mempecundangi kita. Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, mereka berkata, kita khawatir orang tua ini meninggal sehingga bangsa Arab mencela kita karena telah berbuat sesuatu terhadap anak saudaranya, atau mereka akan berkata, orang Quraisy sengaja menelantarkan Abu Thalib dan setelah dia meninggal, mereka bisa berbuat semaunya terhadap anak saudaranya. Para utusan itu pun berangkat menuju rumah Abu Thalib, lalu berdialog dengannya. Mereka adalah para pemuka Quraisy yang paling dihormati kaumnya. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan beberapa orang lainnya yang jumlahnya kira-kira 25 orang. Mereka berkata, wahai Abu Thalib, kami mengetahui kedudukanmu di tengah-tengah kami. Keadaanmu telah membuat kami cemas. Sementara itu, engkau juga telah mengetahui apa yang terjadi di antara kami dan putra saudaramu. Maka ambillah apapun dari kami untuk diberikan kepadanya. Lalu serahkan urusan ini kepada kami, agar dia berhenti dari mengganggu kami dan agama kami, sehingga kami bisa menghentikan tindakannya. Lalu Abu Thalib memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pun datang. Lalu Abu Thalib berkata kepada beliau, wahai putra saudaraku, mereka adalah para pemuka kaummu. Mereka berkumpul di sini karenamu. Mereka hendak memberikan sesuatu kepadamu dan akan mengambil sesuatu darimu. Lalu Abu Thalib mengatakan maksud mereka dengan tidak berpihak pada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, apa pendapat kalian jika aku menyampaikan satu kalimat saja yang kalian ucapkan, niscaya kalian akan merajai bangsa Arab dan non-Arab. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau berbicara kepada Abu Thalib, aku ingin agar mereka mau mengatakan satu kalimat yang dengannya akan tunduk kepada mereka seluruh bangsa Arab dan bangsa lainnya akan menyerahkan pajak kepada mereka.
Dalam redaksi lain disebutkan, "Wahai paman, apakah engkau tidak mengajak mereka kepada yang lebih baik dari mereka? Engkau hendak menyeru apa kepada mereka?" tanya Abu Thalib. "Aku hendak menyeru mereka kepada satu kalimat saja, yang dengannya bangsa Arab dan non-Arab akan tunduk kepada mereka." Dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq disebutkan, "Satu kalimat saja yang jika kalian mengucapkannya, maka kalian akan merajai seluruh bangsa Arab dan non-Arab." Ketika mendengar hal ini, orang-orang Quraisy nampak tercengang dan kebingungan. Mereka tidak dapat menyanggah apa yang disampaikan oleh beliau. Abu Jahal berkata, "Kalimat apa yang kamu maksud? Demi bapakmu, kami pun bisa memberikan kepadamu 10 kali lipatnya." Beliau bersabda, "Kalian harus mengucapkan La ilaha illallah dan meninggalkan apa yang kalian sembah." Mereka bertepuk tangan setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu? Sungguh, agamamu benar-benar aneh." Akhirnya, mereka hanya berkasakusuk, "Demi Allah, orang ini tidak mau memberikan sedikit pun dari apa yang kalian kehendaki. Pergi saja dan pertahankan agama leluhurmu, sehingga Allah yang membuat keputusan antara kalian dengan Dia." Mereka pun akhirnya berpencar. Tentang hal ini turun firman Allah, "Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan atau rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, "Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal itu dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan." Quran Surat Shad ayat 1-7.